Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin membuatkan sebuah video kepada kalian ya. Video ini adalah lanjutan dari materi torsi dan momen inersia ya. Sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang apa itu torsi dan juga momen inersia ya. Kalian belajar torsi ketika kalian mendorong pintu ya. Ketika di ujung pintu bagaimana, ketika ada di tengah bagaimana, ketika ada di bagian yang dekat engsel itu bagaimana. Nah, kalian sudah tahu ya. Kemudian tentang momen inersia kan gitu ya. Momen inersia dipengaruhi oleh apa saja. Kemarin ketika kalian membandingkan dua buah botol kecil dan yang besar gitu kan. Momen inersianya dipengaruhi oleh apa saja gitu kan. Nah, kali ini Bapak ingin kalian mendefinisikan apa itu torsi, apa itu momen inersia dengan bahasa kalian sendiri gitu ya. Nggak usah lihat di buku ya, karena kalian sudah belajar sendiri. Jadi definisikan saja dengan bahasa sendiri, jangan takut salah, dan saya akan menghargai apapun jawaban kalian ya. Jadi nggak usah takut salah. Oke. Ya, jadi kalian definisikan dengan bahasa kalian sendiri apa itu torsi dan momen inersia ya. Nah, kemudian menjawab apa yang sudah saya tanyakan gitu kan di awal bab ini, bahwa tentang orang yang menyeberangi tali menggunakan galah ya, atau menggunakan apa sih namanya tuh ya, galah ya, tongkat panjang lah gitu kan. Nah, mengapa dia memakai tongkat panjang ya? Apakah ada kaitannya dengan torsi, apakah ada kaitannya dengan inersia gitu. Sehingga dia memakai tongkat atau galah itu untuk menyeberangi tali itu. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang hubungan torsi dan momen inersia ya. Oke. Nah, katakanlah saya punya sebuah pintu ya. Pintu ini dilihat dari atas. Jangan pintu deh, tongkat aja lah. Tongkat yang mempunyai pusat rotasi ya, mungkin engsel bisa disebut juga seperti itu, ada di ujung sebelah kiri ya. Oke, supaya saya bisa memutar tongkat ini ya, bagaimana caranya? Ayo, harus diberi apa? Nah, untuk memutar tongkat ini perlu diberikan suatu torsi ya, diberikan suatu torsi, atau di bagian ujungnya boleh, di bagian tengahnya itu diberi gaya ya. Oke, diberi gaya ya, torsi gitu kan, tapi di torsi itu kan juga ada gaya ya. Oke, supaya mutar ke arah yang sudah saya tunjukkan itu, nah harus diberi gaya. Oke ya, diberi gaya. Nah, kalau mungkin kita review ke hukum Newton ya, F ya, itu kan M kali A ya, hukum 2 Newton. Kalau gayanya 1 ya M kali A, kalau gayanya panjang ya jadinya sigma F gitu kan. Oke. Nah, mungkin juga dulu di materi gerak melingkar beraturan sudah belajar tentang hubungan antara percepatan dan percepatan sudut ya. Percepatan itu A dan percepatan sudut itu alfa. Nah, bagaimana sih hubungannya? Ya. Nah, kalian pasti ingat A ya sama dengan alfa kali R ya. Atau percepatan adalah percepatan sudut kalikan dengan jari-jarinya. Oke, maka ya yang F sama dengan M kali A itu menjadi F sama dengan M kali alfa kali R gitu kan. Kan tadinya M kali A ya. Nah, maka karena A-nya itu adalah alfa kali R ya, maka jadinya M kali A kali R ya. Oke. Nah, apabila kita kalikan ruas kanan dan kirinya masing-masing dengan R ya, maka kita akan dapat R kali F sama dengan M alfa R ya, atau M alfa R kuadrat. Atau kalau saya susun lagi jadi seperti ini, R kali F sama dengan MR kuadrat kali alfa ya. Oke. Nah, ya.
R kali F itu apa? Nah, R kali F ya, kita tahu ya itu torsi ya. Nah, kemudian MR kuadrat ini adalah apa? Iya, inersia, betul ya. Inersia dikalikan dengan alfa ya. Nah, kalau misalkan torsi yang ini lebih dari 1 ya, maka kita bisa tulis dengan sigma tau ya, atau jumlah torsi-torsi dikalikan dengan jumlah torsi sama dengan inersia dikalikan dengan apa? Percepatan sudutnya gitu. Ini adalah hubungan antara torsi dan momen inersia ya. Jadi tahu ya hubungan antara torsi dan momen inersia gitu ya. Sama-sama ada di gerak rotasi ya. Jadi kalian ketika mau memutar sebuah objek ya, merotasikan lah gitu ya, memutar atau merotasikan, kita butuh yang namanya torsi gitu ya. Tapi yang mau diputar itu ya, yang mau diputar itu kan dia punya inersia ya. Jadi memang keduanya ini punya kaitan ya satu sama lain. Oke, singkatnya seperti itu sih. Oke, sekarang contoh soal ya. Nah, sebuah roda berputar dari kecepatan 10 radian per second menjadi 70 radian per second karena mendapat torsi tetap ya dalam waktu 3 detik ya. Jika momen kelembaman ya, ini momen kelembab ini maksudnya momen inersia pada roda adalah 4 kg meter kuadrat ya, tentukanlah besar momen gaya tersebut ya. Yang ditanya adalah torsinya gitu. Oke, jadi begini, diketahui kecepatan sudut awalnya itu adalah 10 radian per second, kemudian kecepatan sudut akhirnya adalah 70 radian per second, kemudian waktunya adalah 30 second. Inersianya adalah 4 kg meter kuadrat. Nah, yang ditanya adalah momen gaya atau torsi ya. Oke. Nah, kita tahu hubungan antara torsi dan momen inersia itu adalah tau sama dengan I kali A gitu ya. Nah, torsinya ini yang dicari, inersianya itu udah diketahui di sini. Nah, sekarang alfanya ya. Di sini diketahui ada kecepatan sudut awal dan kecepatan sudut akhir ya. Otomatis kalau kita review ke gerak melingkar, ini adalah gerak melingkar berubah beraturan ya, atau GMBB. Makanya ada kecepatan sudut awal dan ada kecepatan sudut akhir gitu ya. Nah, percepatan sudut itu adalah apa? Ya, kecepatan sudut akhir dikurangi dengan kecepatan sudut awal dibagi dengan selang waktunya berapa ya. Oke, karena ini semua sudah diketahui, tinggal kita masukkan aja angkanya. 4 ya. Kemudian kali 70 minus 10 dibagi 3. Nah, maka hasilnya adalah 4 kali 60 per 3 ya. Atau 4 kali 60 berapa? 240 dibagi 3, 80 Nm ya. Nah, maka torsinya adalah 80 Nm ya. Oke, itu salah satu contoh untuk materi hubungan antara torsi dan momen inersia gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang gerak rotasi dan gerak translasi ya. Jadi ya namanya adalah gerak menggelinding. Nah, dia bergerak rotasi ya. Karena dia bergerak rotasi, maka berlaku nih hubungan apa antara torsi dan momen inersia ya. Berlaku sigma tau ya sama dengan I kali alfa gitu kan. Nah, ban ini ya, roda ini juga dia bergerak mendatar gitu ya. Atau istilahnya gerak translasi atau gerak lurus ya. Nah, maka dia berlaku hukum Newton gitu kan. Sigma F sama dengan M kali A ya. Kalau ada percepatan sih ya.
Kalau ada percepatan nih, ada catatan kalau ada percepatan. Kalau dia geraknya cuma lurus beraturan, yang berarti dia nggak mengalami nggak berlaku hukum Newton 2 di situ ya, hanya berlaku hukum Newton 1 ya. Nah, ini contoh ya. Nah, sebuah roda ya bermasa 5 kg dilepaskan dari bidang miring. Sudut kemiringannya 30 derajat sehingga menggelinding tanpa selip ya. Jadi nggak tergelincir, nggak selip, ya dia berarti menggelinding dengan sempurna gitu kan. Nah, jari-jari roda itu 80 cm ya. Inersianya roda adalah mr². Dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah percepatan roda. Yang kedua, apakah jari-jari berpengaruh terhadap percepatan roda? Nah, kita lihat sama-sama ya. Oke. Dari soal kita punya beberapa informasi ya. Apa informasi yang kita dapat dari soal? Massa ya, otomatis di sini. Kemudian apa? R-nya ya. Kemudian inersia I dan juga G ya, 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, kita harus paham kasusnya. Di sini adalah roda ya. Kemudian dia dalam suatu bidang miring menggelinding tanpa slip. Nah, ini dilepaskan. Ada kata dilepaskan di sini berarti memang dia nggak punya kecepatan awal ya, atau 0 gitu ya. Menggelinding tanpa slip ya. Jadi benar-benar dia menggelinding dengan sempurna gitu kan. Makanya di situ ada gerak apa? Ya, ada gerak rotasi, ada juga gerak translasi ya. Berarti ini perpaduan antara dua gerak itu ya. Makanya kita harus tinjau dulu satu persatu ya. Kita tinjau gerak rotasinya dulu ya. Nah, di gerak rotasi berlaku sigma tau sama dengan I kali A ya. Kenapa berlaku ini? Ya karena ada perubahan Ada perubahan percepatan sudut ya. Yang awalnya dia diam, kemudian menggelinding tambah cepat, dan seterusnya gitu kan. Ya, makanya kita pakai yang seperti hukum 2 Newton ya, sigma tau sama dengan I kali A yang kita bahas sebelumnya ya. Oke. Sigma tau sama dengan I kali A ya. Jadi jumlah torsi-torsi yang bekerja pada roda ini ya sama dengan inersia dari roda ini dikalikan dengan percepatan sudut ya gitu. Oke. Sigma tau ya artinya torsi, berarti butuh gaya ya, sama dengan jari-jarinya. Jari-jarinya kita sudah tahu di sini berapa? 80 cm ya. Oke, maka kita harus tahu gaya apa yang bekerja sehingga menyebabkan roda ini berputar. Nah, kira-kira gaya apa nih yang mau menyebabkan roda ini berputar? Maka dari itu kita harus lihat dulu di roda ini ada gaya apa aja. Ya. Oke, nah, di sini yang jelas punya gaya berat ya. Kemudian ada gaya gesek ya, karena dia tanpa selip berarti ada gaya gesek di sini. Nggak mungkin kalau di sini licin pasti langsung melorot gitu kan, tergelincir kan. Kemudian ada gaya apa lagi? Ya, ada gaya normal ya, dia tegak lurus dengan bidang sentuh gitu. Kemudian ada apa lagi? Oh iya, sudah cukup ya, mungkin itu aja. Tapi di sini kita lihat antara N Fgs ya, Fs dan juga dengan W ya, gaya beratnya. Bagaimana nih? Arahnya itu dia masih berantakan gitu kan. Makanya kita harus menguraikan supaya dia dalam arah yang benar gitu ya. Kalau kita lihat antara Fs dengan N ini kan udah tegak lurus. Sedangkan kalau misalkan kita lihat W-nya, dia ada di arah yang tidak tegak lurus dan juga tidak sejajar dengan ini ya, dengan N dan Fs. Makanya kita uraikan yang aneh yang satu itu gitu. Makanya W-nya itu kita uraikan ya. Nah, menjadi W cos theta ya. Nah, ke sini dan kemudian ke sini ada W sin theta ya. Dari mana cara menyentuh
Oh, 30 ya, bukan theta, sorry. Dari mana kita menentukan cos sama sin ya? Udah dipelajari ya sebelumnya ya. Kita tinggal uraikan saja ke sumbu. Ini anggap aja sumbu Y ya. Ini sumbu X lah. Ya. Kita agak putar sedikit sumbu X Y-nya ya. Ini sumbu X ya, dia searah dengan gerak benda, kemudian sumbu Y-nya ya dia tegak lurus ya dengan arah gerak benda itu gitu. Oke, makanya kita dapat W cos theta dan W sin theta ya. Gampangnya gini lah. Ini kan yang di sudutnya kan 30 ya. Antara yang ini dengan yang ini 30-nya ada di mana? Ada di sini kan? Ada di sini. Bagaimana merunutnya? Ya, coba runut sendiri. Kenapa 30-nya ada di sini ya? Ya, tahulah kenapa ada di sini gitu. Ya karena ini lebih kecil lah ya. Ini pasti 60 ya. Sebenarnya secara kasat mata bisa dilihat seperti itu. Nah, yang mengapit ya, itu ya dia pakai cos umumnya ya, yang mengapit dia pakai cos. Nah, yang nggak mengapit, yang seberangnya ya dia pakai sin gitu ya. Udah ada cos berarti sisanya sin. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau kalian merunut pakai trigonometri bisa gitu ya. Sudah pernah saya jelaskan kok waktu bahas torsi awal-awal ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat gaya-gayanya itu udah ada yang tegak lurus dengan arah benda, ada juga yang udah sejajar dengan arah benda ya, udah ada di sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, sekarang dari keempat gaya ini ada W cos 30, ada W sin 30, ada N, ada Fs. Nah, yang membuat si benda ini berotasi, ini gaya apa coba? Apakah gaya normal? Gaya normal nggak mungkin gitu, karena gaya normal itu dia melewati pusat ya, yang ketika melewati pusat kan R-nya 0, jadi nggak mungkin. Apakah W sin 30? Ini juga nggak mungkin karena ini dari pusat. W cos 30? Nggak juga. Nah, yang satu-satunya gaya yang dia itu bisa menyebabkan berotasi ini adalah yang Fs ini, karena dia punya jarak sebesar ini R ya, sebesar jari-jarinya ya. Gaya Fs ini punya jarak sejauh R lah gitu kan, jari-jari roda itu kan 80 ya. Nah, maka hanya gaya Fs ini yang membuat si roda ini berotasi ya. Nah, makanya Fs kali R ya sama dengan mr kuadrat ya, karena ini inersianya adalah mr kuadrat dikalikan dengan A per R gitu ya. Karena kita kan sebenarnya kali alfa ya, tapi kan alfa itu hubungannya dengan A dan R itu A ya, A sama dengan apa? A sama dengan alfa per R ya, maka kalau dibalik berarti alfa sama dengan A per R gitu ya. Bukan dibalik, maaf. Ya ditukar ya, secara perkalian silang lah, seperti itulah. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada R ya. Di sebelah sini ada R kuadrat, di bawahnya ada R. R yang ini dengan yang R ini satu habis ya. R yang ini dengan yang ini habis, maka R-nya habis. Tinggal Fs sama dengan M kali A. Oke. Kayak gesek sama dengan massa kali percepatan. Yang ditanya adalah percepatan roda. Apakah sudah ketemu? Nah, ternyata belum ya. Karena apa? Ya karena Fs-nya kita nggak tahu, tapi masanya kita tahu. Masanya berapa nih? Masanya 5. Maka Fs sama dengan 5A. Gitu ya. Nah, bagaimana menentukan Fs-nya, Pak? Gitu. Menentukan Fs ini bisa nggak? Bisa aja. Caranya gimana? Kalau gaya gesek kan itu koefisien gesek ya, dikalikan dengan gaya normal. Gaya normal posisinya ini sama dengan apa? W cos 30 ya. W cos 30 ini kan sama nih, karena dia N-nya ke atas, W cos 30 ke bawah. Tapi koefisien geseknya di sini ada nggak ada gitu, makanya kita nggak bisa
mencari dengan apa? Dengan koefisien gesek, kecuali kalau di situ mungkin koefisien geseknya diketahui, baru kita bisa cari. Tapi kan di sini nggak tahu. Ya, oke. Karena kita nggak tahu, maka kita cari dengan cara lain gitu, dengan langkah selanjutnya. Ya, ini kasih aja dulu persamaan 1 ya, karena belum selesai. Oke, kemudian setelah gerak rotasi kita tinjau, yang kedua adalah gerak translasinya ya. Nah, gerak translasinya itu ya seperti yang udah kita bilang tadi ya. Jadi kita ubah sumbu X dan Y-nya, koordinat kartesiusnya, jadi X-nya itu searah dengan apa? Dengan arah gerak benda, sedangkan Y-nya dia tegak lurus dengan arah gerak benda ya. Oke, maka kita tinjau dulu di sumbu Y ya. Di sumbu Y. Di sumbu Y itu ada kayak apa aja? Ada N ya, dan juga W cos 30. Oke. Nah, di sumbu Y ini dia ada percepatan nggak di situ? Nggak ada ya, karena dia udah mau geraknya ke arah sumbu X ya. Di sumbu Y ya tetap aja gitu, dia nggak gerak. Makanya kita pakai hukum 1 ya. Sigma F sama dengan 0 ya. Nah, maka N min W cos 30 sama dengan 0 ya. N min W cos 30 sama dengan 0. Kenapa pakai itu? Kenapa begitu gitu? Kenapa N-nya dulu dikurangi W cos 30, nggak W cos 30 kurangi N? Sama aja ya. Tapi karena intinya ini sebenarnya mereka bertolak belakang, atau maksudnya apa? Berlawanan ya, berlawanan, sehingga ya salah satu saling mengurangi. Tapi walaupun mau ini dibalik sekalipun juga nggak masalah. Mau W cos 30 min N sama dengan 0 juga boleh, sama aja gitu kan. Oke. Sekarang kita tinjau sumbu X ya. Sumbu X ada kayak apa aja nih di sumbu X? Nah, di sini ada W sin 30 ya, karena yang searah X ada ini. Kemudian ada Fs. Nah, W-nya kemana? Ini udah nggak terlalu kita anggap ya, karena ini udah diuraikan ke yang ini. Oke, berarti ada 2 nih, ada W sin 30 dan juga Fs. Nah, bagaimana? Ya, kan geraknya ke sana ya, lebih ke cenderungnya ke sini, ke sebelah kiri. Itu searah dengan W sin 30. Nah, ya. Dan karena ada percepatan di sini, maka kita pakai hukum 2. Nah, sigma Fx sama dengan M kali A ya. Bendanya bergerak searah W sin 30, makanya yang dikurangkan W sin 30 dulu dikurangi Fs sama dengan 5A ya. Oke. Bukan ini ya, bukan Fs dikurangi W sin 30 karena arah geraknya ke sini. Nanti kalau Fs dikurangi W sin 30, nanti A-nya hasilnya negatif ya. Makanya ini dulu W sin 30 dulu, baru dikurangi dengan Fs. Oke, sekarang kita masukkan W-nya berapa? Ya, W itu kan sama dengan Mg ya. Sin 30 setengah dikurangi Fs sama dengan 5A. Oke, maka 5 kali 10 kali setengah min Fs sama dengan 5A ya. M-nya 5, G-nya 10. Nah, Fs-nya kita nggak tahu, tulis saja Fs dulu ya, biarin. Oke, jadi 25 min Fs sama dengan 5A ya. Ini tulis persamaan 2 karena kita A-nya belum tahu. Nah, Fs-nya juga belum tahu. Oh, ternyata sama. Di sini ada Fs, di sini ada Fs, di sini ada 5A, di sini ada 5A ya. Apa yang kita lakukan ketika ada 2 buah persamaan, ada 2 buah variabel yang kita ketahui? Nah, caranya bisa antara substitusi atau eliminasi ya, antara itu ya. Nah, tapi saya lebih suka substitusi ya, substitusikan Fs pada persamaan 1 ke 2, pada persamaan 1 ke 2 gitu. Kenapa kita yang disubstitusikannya Fs-nya bukan A-nya? Ya karena kita mau nyari apa? Nyari A-nya gitu, karena kita mau nyari percepatan rodanya. Maka
25 min Fs sama dengan 5A ini ya, dari sini. Kemudian kita ganti Fs-nya dengan 5A ya. Nah, maka hasilnya adalah 25 sama dengan 10A. A-nya adalah 2,5 meter per second kuadrat ya. Tuh, ketemu percepatannya segitu ya. Cukup panjang ya, nggak apa-apa. Saya ajarin kalian dengan dasar-dasarnya aja, bukan dengan rumus cepat. Supaya kalian emang benar-benar paham konteks gitu. Nanti kalau saya ajarin dasar-dasarnya, mau soal kayak apapun pasti bisa gitu kan. Kalau dasar-dasarnya sudah saya ajarkan. Beda dengan ketika saya kasih kamu rumus cepat, kalau ulangan kasusnya beda, wah ngeblank, saya yakin itu. Oke. Jari-jari tidak mempengaruhi percepatan roda. Kenapa? Karena dari sini sebenarnya udah habis. Jadi berapapun jari-jarinya, mau gede mau kecil, sebenarnya dia nggak akan mempengaruhi percepatan ya. Nggak akan mempengaruhi percepatan sistem. Karena di sini udah habis ya. Kalau masa berpengaruh nggak, ya masa berpengaruh ya. Kalau ini lebih dari 5 atau kurang dari 5 pasti beda lagi percepatannya. Oke, next. Ini ada di soal uji kompetensi bab 1 ya, halaman 63 nomor 16. Nah, ini ada sistem katrol ya. Katrol berupa silinder pejal homogen. Maksudnya apa homogen? Setiap sisi dia memiliki apa? Memiliki distribusi massa yang sama ya. Jadi setiap sisi ini memiliki distribusi massa yang sama ya. Massanya maksudnya nggak berat sebelah, kanan kiri, depan belakang, atas bawah gitu kan. Pokoknya distribusi massanya itu sama gitu. Massa-massanya sama rata gitu, sama rata lah di situlah. Ya, dapat berotasi tanpa gesekan. Dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya, maksudnya di sini ya. Di sumbu ini tanpa gesekan. Nah, kemudian M1 adalah M, kemudian M besar katrol ini adalah 2M, kemudian massa beban M2 ini adalah 3M. Dan diameter katrol, diameter ya, berarti kan nih, diameter adalah D gitu kan. Jika percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa terpengaruh gaya luar. Tanpa terpengaruh gaya luar, jadi udah nggak ada gaya-gaya yang lain ya menyebabkan sistem ini mengalami percepatan dan sebagainya ya. Ya jadi sistem ini aman lah istilahnya, nggak terpengaruh oleh gaya-gaya yang ada dari luar gitu kan. Jadi hanya ini aja yang berpengaruh gitu kan. Yang ditanya adalah percepatan sudut rotasi katrol. Percepatan sudut berarti apa? Alfa ya. Oke. Ini pilihannya. Kita ada informasi apa aja nih di sini? Ada M1M, kemudian M besar 2M, kemudian M2 3M, kemudian R-nya ya. Nah, kita kan perlu R nih. R-nya itu adalah D per 2 ya, atau setengah D. Karena diameternya adalah D ya. Oke. Yang ditanya adalah alfa. Oke, seperti biasa. Di sini kan ada apa ya? Ada gerak rotasi dan juga gerak translasi kan. Sini ada gerak rotasi, yang berotasi apa? Silinder pejalnya. Yang bergerak translasi apa? Ya, kedua balok ini kan geraknya translasi ke atas ke bawah gitu kan. Kalau ini bergerak translasi enggak. Karena dia tetap di sini, katrolnya diam gitu kan. Oke. Maka kita tinjau gerak rotasinya dulu ya. Nah, gerak rotasi sigma tau ya, sigma torsi sama dengan I kali alfa, sorry. Oke, di sini ada gaya apa aja nih? Di sini nih yang menyebabkan si katrol ini bergerak rotasi ya. Kan gerak rotasi cuma ada di sini ya. Ini nggak bergerak rotasi, ini nggak bergerak rotasi, udah nggak usah dipikirin. Nah, yang bergerak rotasi hanya katrolnya saja. Nah, masalahnya apa yang menyebabkan dia bergerak rotasi? Oke. Nah, yang memungkinkan memutar ini kan tali ini ya, tali ini. Berarti yang
menyebabkan muter ya kayak tegangan tali ya. Nah, tapi ada dua, ingat ya, bukan cuma dari sini yang mempengaruhi berputar, tapi ini juga mempengaruhi karena gayanya sama-sama ada di sisi katrol ini gitu. Dia juga menarik ke bawah sebenarnya walaupun dia kalah sama yang nanti di M2 ini gitu. Oke, di sini ada T1 ya. Atau gaya tegangan tali yang disebabkan oleh massa 1. Kemudian juga ada T2 ya. Yang dia disebabkan oleh benda 2 ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ada kayak punya gaya berat nggak ini? Punya, tapi kan dia arahnya ke bawah, dia nggak akan mempengaruhi apa? Nggak akan mempengaruhi rotasi dari katrol ini. Jadi at least hanya dua yang berpengaruh ya, T1 dan juga T2. Nah, maka ya D per 2 kali T2 ini R nya kan dikurangi D per 2 kali T1 sama dengan I nya ya, karena ini apa, silinder pejal ya, silinder pejal, maka ini adalah setengah M R kuadrat kan. Nah, kemudian dikalikan dengan alfa, ini yang dicari, alfa ini gitu kan. Oke, kenapa T-2 dulu Pak, gak T-1 dulu? Ya seperti kita prediksikan ya, karena dia kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, ini pasti sih kayaknya, pastilah ini geraknya itu searah dengan jarum jam ya. Karena apa? M2 itu lebih berat. Karena M2 lebih berat, maka pasti ya dia akan memutarnya ke arah sini gitu. Jadi searah dengan jarum jam atau mengikuti M2 ke bawah ya. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa T2 ini lebih besar daripada T1 ya. Makanya D per 2 kali T2, lebih besar T2, lebih besar T2 ya. Maka D per 2 kali T2 dikurangi D per 2 kali T1 sama dengan setengah M D per 2 kuadrat kali alfa. Oke. Nah, di sini ada D per 2, di sini ada D per 2, di sini ada D per 2 ya, maka kita bisa bagi semua ruas ini dengan D per 2, maka dihasilkanlah, nah, tinggal T2 min T1 kali T2 min T1 sama dengan M D per 2 kali alfa. Nah, ya. Oke. T2 nya berapa nih? T1 nya berapa? Bisa nggak dicari? Nggak bisa. belum bisa, nggak bisa langsung ya. Apakah sama dengan gaya berat di sini? Apakah sama dengan gaya berat di sini? Enggak juga. Enggak sama gitu kan. Enggak sama. Kenapa enggak sama? Ya karena pastinya percepatan di sini ya. Kalau ada percepatan berarti kan apa? Sigma F sama dengan M kali A ya nanti. Berarti nggak sama gitu, kecuali kalau dia memang apa, dia tetap ya, berarti sama nih W2 sama T2 nanti katakanlah ke sana, tapi nggak sama. Alasannya karena apa? Karena ya jelas karena ada percepatan di sini itu. Makanya kita cari dulu T1 dan T2 nya itu dengan jalur apa? jalur cuaca, enggak dengan gerak selanjutnya, itu gerak translasi. Kita simpan dulu, ini menjadi persamaan 1 karena masih harus mencari yang lain. Ya, kemudian kita cari gerak translasi. Kita pakai gerak translasi untuk mencari T ya. T1 dan T2. Oke. Nah, kita tinjau M1 dulu. Kita tinjau M1 dulu. Nanti M2 ya, satu-satu ya. Karena gerak translasi ini nggak bisa langsung semuanya ditinjau, kita satu-satu dulu ya tiap benda. M1 ya, nah sigma F sama dengan M1 kali A ya. Ada percepatan di sini, ini kan dia makin cepat ke atas ya. Ada percepatan di sini,
maka sigma F sama dengan M1 kali alfa, kali A ya. A, percepatan, bukan percepatan sudut ya. Kalau yang ini kan dia punya percepatan sudut ya, karena geraknya rotasi. Kalau ini geraknya translasi, berarti percepatan biasa ya. Oke. Sigma F sama dengan M1 kali A ya. Apa aja yang bekerja pada benda satu nih? Benda satu ini kan berarti ada T1 ya, sama dengan yang ini. Kemudian ada juga W. Nah, W ini W1 ya. Ini T1 ya, sama T1 karena ini tali yang sama gitu, ada di bagian yang sama, maka kayak tegangan talinya sama. Loh, kenapa nggak sama dengan W1? Ya karena dia sekali lagi karena dia ada percepatan ke atas, otomatis ketika ada percepatan sigma F-nya itu kan nggak sama dengan 0, berarti T1 nggak sama dengan W1 ya. Oke. Sigma F sama dengan M1 kali A. Oke, ada dua buah gaya T1 dan W1. Oke, maka gini jadinya. T1 min W1 sama dengan M1 kali A. Nah, kenapa nggak W1 dulu dikurang T1? Karena kecenderungannya adalah bendanya geraknya ke atas ya. Maka searah dengan T1. Makanya T1 dikurang W1 sama dengan M1 kali A. Oke, T1 min M1 kali G sama dengan M1 kali A. Oke, T1 sama dengan M1G ditambah M1A. Ya. Oke, M1 kan M ya, berarti T1 sama dengan MG ditambah MA. Bisa lanjut lagi nggak? Nggak bisa. Oke, kita simpen dulu. Oke, sekarang ke M2 ya. M2 sigma F sama dengan M2 kali A ya, sama. Oke, nah di sini ada T2 ya, dan juga ada W2 gitu kan. Oke, maka W2 min T2 sama dengan M2 kali A. W2 min T2 sama dengan M2 kali A ya. Kenapa W2 min T2? Ya, sekali lagi ini kan kecenderungannya bergeraknya ke bawah. Maka W2 dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. M2G dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Oke, atau kita bisa tulis gini, min T2 sama dengan M2A min M2G ya. Ini pindah ke kanan. Oke, T2 kalikan kanan kiri dengan negatif ya, maka dapat T2 sama dengan M2G ya. Nah, M2G dikurangi M2A. Oke. Nah, masukkan nilai M2 kan 3M ya, maka T2 sama dengan 3MG dikurang 3MA. Nah, sekarang kita udah dapet nih untuk menghitung T2 dan T1-nya. Oke, maka seperti biasa kita substitusikan ya, saudara-saudara. Substitusikan nih T1 dan T2 ke persamaan 1 ya. Nah, ini kan persamaan 1, maka kita masukkan T2-nya 3MG min 3MA dikurang MG plus MA ya. Oke. Sama dengan MD per 2 alfa. Oke, sesuai persamaan ini ya. Kemudian ya kita operasikan ya, ini kan ada MG, MA, ada MA, kita dapat apa? 2MG ya, 3 dikurangi 1, dikurang 4MA ya, 3 tambah 1. Maka dapat ya, oh ya, M-nya ini dibagi ya, karena di sini ada M, di sini ada M, dibagi dengan M, ruas kanan dan kiri, maka dapat 2G min 4A sama dengan D per 2 kali alfa. Oke. Ya, maka 2G min 4 ya. D per 2 kali alfa sama dengan D per 2 kali alfa. Ya, maka 2G ya. Ini kan D per 2 kali alfa, D per 2 kali alfa, pindah ke ruas kanan. 2G sama dengan 5 D per 2 kali alfa. Maka hasilnya adalah A alfa sama dengan 4G per 5D ya. Itu dulu ya.